Halo semuanya, gimana kabarnya sobat? Liburannya asik kan? Kita kali ini akan membahas misteri di balik 5 bencana alam paling mematikan yang ternyata bisa diprediksi. Bayangin lo lagi tidur nyenyak, tiba-tiba bumi berguncang keras. Dalam hitungan detik, rumah lo rata dengan tanah. Atau bayangin lo lagi jalan-jalan di pantai, air laut tiba-tiba surut drastis, jauh banget dari biasanya padahal baru aja jam 12 siang. Bencana alam sering datang tanpa undangan. Tapi, apakah benar-benar tanpa undangan? Atau jangan-jangan alam sebenarnya udah ngasih sinyal, cuma kita aja nggak bisa baca? Dari gempa, tsunami, sampai letusan gunung, ternyata ada bahasa rahasia alam yang bisa lo pelajari. Di video kali ini, kita bakal bongkar 5 bencana paling mematikan dalam sejarah. Dan gue bakal kasih tahu lo tanda-tanda rahasia yang sebenarnya udah muncul sebelum bencana itu terjadi. Siap? Yuk, kita mulai. Number 1. Kita mulai dari yang paling gede dulu. Pernah dengar gempa paling kuat yang pernah tercatat manusia? Itu terjadi di Valdivia, Chili, tahun ke-1960. Kekuatannya 9,5 magnitudo. Ya, 9,5. Bayangin. Gempa 9,1 di Aceh aja udah bikin kita nangis. Ini lebih gede lagi. Tapi yang menarik, bukan cuman kekuatannya. Beberapa hari sebelum gempa utama, warga sekitar lapor kalau hewan-hewan mulai pada kabur ke tempat yang lebih tinggi. Anjing melolong terus, burung-burung pada terbang berombongan, bahkan tikes-tikes pada keluar dari sarangnya. Nah, ini bukan mitos, geng. Ilmuwan sekarang percaya kalau sebelum gempa besar, bebatuan di bawah tanah itu melepaskan gelombang suara frekuensi rendah yang gak bisa didengar manusia. Namanya infrasound. Tapi hewan terutama anjing, gajah, dan burung bisa dengerin. Itu kenapa mereka panik duluan. Number 2. Lanjut ke yang paling melekat di ingatan kita, tsunami Aceh ke 2004, lebih dari 230.000 orang meninggal. Tapi di tengah tragedi itu, ada satu kisah unik dari sebuah pulau di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Namanya Pulau Karnikobar. Ceritanya gini, ada seorang gadis kecil lagi main di pantai. Tiba-tiba, air laut surut super cepat, sampai-sampai dasar lautnya kelihatan. Sementara warga lain pada turun ke pantai buat ngambil ikan yang kejebak di karang, gadis kecil ini malah lari ke dalam hutan sekuat tenaga. Kenapa? Ternyata dia baru aja belajar tentang tsunami di sekolah. Gurunya pernah bilang, kalau lo lagi di pantai, terus air laut surut cepat dan gak normal, itu bukan momen berburu ikan. Itu tandanya air mau balik dengan kekuatan luar biasa. Lari! Gadis itu selamat. Sementara ratusan warga di sekitarnya meninggal karena nggak tahu tanda itu. Moral of the story, edukasi kebencanaan itu bukan cuma teori. Itu bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Number 3. Bencana gak selalu bikin tanah berguncang, kadang cuma panas. Tapi jangan salah, gelombang panas adalah salah satu bencana paling mematikan. Tahun 2003, Eropa diserang gelombang panas yang bikin 70.000 orang meninggal. Itu lebih banyak dari korban gempa dan banjir digabung. Yang bikin parah, banyak korban adalah lansia yang tinggal sendiri di lantai atas. Mereka gak sadar kalau tubuh mereka lagi kehabisan cairan. Disinilah kita belajar tentang tanda-tanda heat stroke, sengatan panas yang sering disepelekan. Untungnya, sekarang teknologi cuaca udah canggih. Ada satelit yang bisa mendeteksi hidom alias kubah panas. Jadi kalau BMKG atau BMKG setempat ngeluarin peringatan, jangan pernah anggap remeh. Bencana ini memang sunyi, tapi dia gak kalah serem. Number 4. Gunung berapi itu kayak panci presto. Kalau tekanan di dalamnya udah nggak tahan, ia meledak. Tapi sebelum gunung St. Helens di Amerika Serikat meletus tahun 1980, dia ngasih tanda yang sangat jelas. Selama beberapa bulan, sisi utara gunung ini menggembung sebesar 150 meter keluar. Bayangin, satu sisi gunung utuh tiba-tiba jadi buncit kayak lagi hamil. Ini karena magma desik-desakan di dalam. Ilmuwan lihat itu dan langsung pasang sensor. Meskipun akhirnya 57 orang tetap meninggal karena zona eksklusi dilanggar, tapi ribuan orang selamat.
karena mereka membaca tanda, tanah retak, gas keluar, dan si gunung buncit. Number 5. Terakhir, badai Katrina. Ini bukan cuma soal angin kenceng, tapi soal kegagalan baca tanda. New Orleans adalah kota yang posisinya di bawah permukaan laut, dikelilingi danau dan sungai. Mereka punya tanggul raksasa buat nahan air. Tahun 2005, badai Katrina mendekat. Peringatan udah level merah. Tapi ribuan orang memilih stay di rumah karena takut harta benda dicuri atau merasa paling cuma banjir kecil. Ternyata, tanggulnya jebol. 80% kota tenggelam. Pelajaran di sini, teknologi peringatan dini, satelit, radar udah bagus banget. Tapi kalau manusianya males ngungsi, percuma juga. Tanda paling jelas dari bencana itu bukan cuma dari alam, tapi dari peringatan resmi. Jangan jadi korban karena gengsi atau terlalu santai. Jadi, apa yang bisa kita simpulin dari 5 cerita tadi? Pertama, alam punya bahasa. Hewan gelisah Erlot Suret. Tanah menggembung itu semua adalah tweet dari alam yang bilang, "Hey, perhatiin gue dong." Kedua, teknologi itu penolong. Dari sensor gempa sampai satelit cuaca, kita punya alat buat dengerin bahasa itu. Ketiga, edukasi itu kunci. Lo bisa aja punya sirena di mana-mana. Tapi kalau orang nggak tahu arti sirena atau nggak tahu harus lari kemana, sirena cuma jadi suara bising. Jadi, mulai sekarang, kalau lo lagi di pantai, terus lihat air laut surut drastis, jangan turun. Langsung cari tempat tinggi. Kalau hewan peliharaan lo pada rewel tanpa sebab, cek info gempa terbaru. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar lo makin pinter baca tenda rahasia alam. Gue Otak bercerita, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tapi jangan paranoid. Bye!